Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, anak-anak yang berada di SMP Al-Hadiriyah, anak-anak diriku yang Bapak cintai, dan sekolah yang kita cintai pula. Baik, untuk kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk khususnya kelas SMP kelas 7. Yaitu tentang bab 1 Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Sebagaimana Allah terangkan di surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berada atau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana firman Allah di surah An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di kandungan surat An-Nahl ayat 64 ini, yaitu sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat
manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Contoh perilaku orang yang mencerminkan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64. Pertama adalah setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selalu mengembalikan setiap persoalan atau setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan di surat An-Nahl dan An-Nisa. Sekarang pada submateri yaitu tentang alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata-kata benda yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiah. Jumlah huruf syamsiah ada 14 huruf, yaitu to, ta, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, dho, zai, shin, lam. Cara membaca alif lam syamsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam ke huruf syamsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiah sering juga disebut dengan idgham syamsiah. Yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata-kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf yaitu alif, ba, wain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas atau izhar. Ya ini tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering juga disebut dengan izhar qamariyah. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian hadis. Apa itu hadis? Secara bahasa adalah jadid, al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah, serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis qauli. Adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntutan dan petunjuk secara atau petunjuk atau syarat, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak.
Yang kedua hadis fi'li. Hadis adalah yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Hadis yang ketiga itu hadis takriri. Hadis takriri adalah merupakan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh sahabatnya. Dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan. Kualitas hadis. Kualitas hadis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, yaitu menurut bahasa berarti sehat, yang selamat dan benar, yang sah, dan sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hadis hasan, merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yang hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan dan periwayatnya. Yang ketiga hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Fungsi hadis. Fungsi hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, berinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Yang ketiga, bayan tasyri' atau memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, dari fungsi hadis yaitu bayan tabdil atau membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan yang baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasakh yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Demikianlah penjelasan pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang materinya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.